Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misbahudzolam selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber pembelajaran. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu media yang saya observasikan di SDN Bumbungan, terkhusus pada kelas 4, yaitu media puzzle stiker rambu-rambu lalu lintas. Nah, media ini sering digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, di mana di dalam materi ini menjelaskan terkait dengan denah dan rambu-rambu lalu lintas. Dan seperti apa medianya yang kita lihat bersama, bahwasanya di situ berbahan dasar kertas folio ya. Itu lebih realistis dan juga bersifat konkret, cocok untuk digunakan pada anak SD. Berwarna dasar putih, ada yang juga berwarna dasar kuning, terdapat lambang hitam, warna gambar huruf hitam, dan tanda silang yang berwarna merah. Bentuknya juga sangat sederhana ya teman-teman, ada dua dimensi dan ukuran 21 x 33 cm, yaitu ukuran kertas folio yang sebenarnya. Dan gambarnya juga mudah dijangkau oleh siswa. Terdapat juga nama-nama rambunya yang sudah sangat jelas dari gambar itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kesesuaian media dengan karakteristik peserta didik, kompetensi, tujuan pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Nah, karakteristik di sini. Karakteristik peserta didik tentunya di kelas 4 di SDN Bumbungan itu memiliki kecenderungan belajar secara visual. Jadi untuk audio itu masih kurang, jadi lebih ke visual. Mereka itu suka membaca, suka mengamati gambar dan menceritakan gambar itu sendiri. Itu yang dijelaskan oleh Bapak Muiz selaku wali kelas 4. Dan uniknya lagi, mereka itu suka membaca dengan suara yang nyaring, sehingga banyak ditegur oleh guru-guru, takutnya mengganggu siswa-siswa yang lain. Dan sebelum masuk kelas itu, Pak Muiz juga memberikan suatu esai atau artikel kepada peserta didik untuk dibaca, agar suatu materi yang disampaikan itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh peserta didik, selain dengan media gambar, membaca, dan juga mendengarkan suaranya sendiri. Yang kedua, kesesuaian media dengan kompetensi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya media ini sudah sesuai dengan kompetensi peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki kemampuan secara visual terhadap suatu gambar atau materi yang dikemas secara gambar. Terus yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah saya lihat di RPP-nya itu, di modul ajarnya itu menjelaskan bahwasanya dengan mengamati suatu gambar, peserta didik bisa mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas dan juga bisa membedakannya. Nah, tentunya sangat sesuai dong antara media pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran itu sendiri. Apalagi yang nomor 4 ini, materi. Nah, peserta didik kan dituntut untuk mengetahui dan bisa membedakan antara perbedaan macam-macam jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Maka dari itu di dalam materinya itu dikemas dengan berupa media gambar. Tidak hanya itu, Pak Muiz juga pernah menggunakan media elektronik seperti proyektor untuk menggambarkan, memvisualisasikan apa materi dikemas dalam sebuah gambar. Nah, ini terdapat beberapa gambar peserta didik yang memang menggambarkan, yang memang menandakan bahwasanya peserta didik kelas 4 itu memang cenderungnya kepada visual belajarnya. Seperti yang dilihat pada gambar pertama, itu ada gambar bunga yang itu dijelaskan struktur-struktur pada bunga juga. Dan itu Pak Muiz meminta kepada siswa untuk menggambar struktur yang ada pada bunga, sehingga peserta didik itu bisa cepat memahami mana struktur bunga dan juga fungsi daripada bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Terus ada gambar kedua, yaitu kaligrafi. Biasanya kan kalau suatu peserta didik yang memiliki kecenderungan belajar secara visual itu biasanya sering mencoret-coret bangkunya, sering mencoret-coret bukunya yang kosong,
gitu kan ya. Dan itu bentuk coretan kaligrafi dari peserta didik. Jadi Pak Muiz itu memanfaatkan kemampuan atau kompetensi yang ada pada peserta didik untuk membuat kaligrafi, menggambar seindah mungkin. Seperti itu. Ini ada beberapa bahan dan alat pembuatan media puzzle stiker rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada kertas folio sebagai bahan utama, yang kedua itu ada printer, yang ketiga itu ada gunting, yang keempat kardus, dan yang kelima lem. Dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu mencari gambar-gambar lalu lintas terlebih dahulu ya, entah itu difoto langsung atau download melalui Google. Nah, setelah itu di print menggunakan kertas folio. Setelah itu lem gambar-gambar lalu lintas yang telah di print itu lalu dipasangkan pada kardusnya agar lebih kokoh dan tidak mudah rusak. Lalu gunting kelebihan kardus yang ada pada gambar rambu-rambu lalu lintasnya itu, dan gambar sudah siap dijadikan media. Ini cara menggunakannya. Tadi mohon maaf ya Bapak, karena kami tidak akan memperagakan secara langsung dikarenakan media-media itu sudah tidak bisa dicopot lagi dan juga tidak bisa diperagakan. Jadi saya langsung menjelaskan bagaimana cara memperagakan media tersebut. Jadi cara menggunakannya itu yang pastinya yang pertama itu seorang guru menyiapkan gambar-gambarnya terlebih dahulu, alat peraga rambu-rambu lalu lintasnya itu terlebih dahulu. Baru meminta kepada siswa untuk maju satu persatu mengambil gambar dan juga penjelasan dari rambu-rambu lalu lintas itu. Dan kemudian guru menjelaskan permainan yang akan dilakukan oleh siswa. Lalu seorang guru itu meminta menjelaskan gamenya kepada siswa dan meminta siswa yang memegang gambar rambu lalu lintas itu di sebelah kanan, berbaris di sebelah kanan, dan juga siswa yang memegang penjelasan dari rambu lalu lintas itu, tulisan penjelasan dari rambu-rambu lalu lintas itu di sebelah kiri. Namun mereka berhadapan dan mencari siapa pasangan yang cocok dengan adanya gambar-gambar lalu lintas itu. Nah, siswa yang jawabannya kurang tepat itu diminta untuk mendemonstrasikan. Yang satu jadi polisi, yang satunya lagi jadi pengemudi. Dan siswa yang jawabannya benar itu memegang alat peraga rambu-rambu lalu lintas itu, stikernya. Dan si pengemudi itu mempraktekkan bagaimana seharusnya kalau ada rambu-rambu itu. Di sini ada kelebihan dan kelemahan dari media itu sendiri, karena pasti di setiap media itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Terus di sini kelebihannya, materi sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Seperti yang Pak Muiz katakan bahwasanya di kelas 4 ini memiliki kecenderungan belajar secara visual. Jadi, menurut Pak Muiz dengan menggunakan media atau alat peraga, gambar rambu-rambu lalu lintas itu bisa merangsang peserta didik untuk aktif di kelas. Karena mereka mayoritas menggunakan cara belajarnya itu dengan cara visual, dengan cara melihat gitu. Terus sangat sederhana sehingga bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya media gambar ini bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jikalau kita menggunakan media rambu-rambu lalu lintas yang sebenarnya, tentunya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal dan juga waktu yang cukup lama. Jadi lebih efisiennya kita menggunakan gambar-gambar sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih efektif dijalankan oleh guru dan dimengerti oleh siswa. Apalagi siswa kelas 4 SDN Bumbungan yang memiliki kecenderungan belajar secara visual. Dan untuk kelemahannya, media puzzle stiker rambu-rambu lalu lintas itu mudah rusak. Seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya stiker ini terbuat dari kertas folio. Jadi itu kelemahannya adalah mudah rusak. Apalagi anak SD yang cenderung aktif terhadap sesuatu yang tidak dianggapnya penting. Jadi penggunaan media yang berbahan dasar kertas folio apalagi
mudah dirusak oleh siswa. Okay, because time is up, I think enough for this time. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.